Pemirsa, kebanyakan masyarakat Indonesia merasa percaya diri akan bisa hidup nyaman di masa pensiun mereka. Nah, namun apakah sudah diimbangi dengan tindakan yang tepat? Persiapan pensiun masih bukan prioritas. Itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, ini masyarakat Indonesia rata-rata optimis Pak, bisa hidup nyaman di saat pensiun mereka. Tapi sepertinya kebanyakan juga tidak melakukan tindakan yang tepat untuk mempersiapkannya. Pendapat Bapak setuju? Berdasarkan survei yang kami lakukan, jadi Manulife melakukan namanya Manulife Investment Sentiment Index, dan kita baru saja melakukan untuk kuartal kedua. Itu kita mendapatkan hasil bahwa 97% dari responden kami merasa yakin, jadi 84% merasa yakin bahwa pada saat pensiun mereka kurang lebih memiliki dana sekitar 70-80% dari pendapatan terakhirnya pada saat mereka pensiun. Tapi pada kenyataannya itu hanya 43% yang punya program pensiun. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi juga ke istilah program pensiun yang ada di Indonesia, ini kurang lebih dari 63 juta pekerja formal, hanya sekitar 12 juta itu yang memiliki program pensiun dalam bentuk JHT di jam sostek. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan hampir setengahnya itu tidak memiliki program dana pensiun. Jadi ya Pak, kurang lebih kalau kita bicara program jam sostek yang wajib dari tahun 92 hanya sekitar 19%. Selebihnya mungkin itu tanda tanya besar bagi kita semua. Oke, barangkali kebanyakan dari mereka sudah merasa menabung yang cukup besar untuk persiapan dana pensiun. Sebenarnya sudah cukup belum sih Pak menabung saja? Kalau kita bicara menabung, berarti kan kita bicara kita menabung itu di bank dalam bentuk deposito atau tabungan. Sementara kalau kita bicara pensiun, mungkin seseorang mulai bekerja umur 21 ataupun 25. Kemudian baru akan dia pensiun di umur 55. Nah, pertanyaannya, jika hanya menabung, apakah itu cukup? Nah, tentunya kalau kita bisa menabung, berapa sih bunga deposito atau bunga tabungan? Bunga tabungan mungkin sekitar 4% maksimal. Sementara kalau kita bicara deposito maksimum mungkin sekitar 8%. Sementara inflasi di Indonesia kisaran antara 7-9%. Berarti tabungan, jika hanya kita menabung, tentunya dana tabungan kita akan tergerus oleh inflasi. Itu yang hal-hal yang perlu kita informasikan dan kita edukasi kepada masyarakat. Oke, kalau begitu langkah apa yang paling tepat bagi kita untuk mempersiapkan masa pensiun kita Pak? Langkah paling tepat adalah pertama kita mulai untuk melakukan pencadangan dana pensiun untuk masa usia tua kita. Kemudian dua adalah kita diversifikasi dari portofolio investasi, tidak hanya dalam bentuk tabungan atau deposito di bank, tapi kita harus bisa melihat porsi investasi lain dalam bentuk seperti saham, obligasi yang bisa dibeli melalui produk asuransi, dana pensiun ataupun reksadana. Kiranya berapa dana sih harus sebaiknya kita persiapkan nih Pak ya, supaya paling tidak kita bisa hidup nyaman sesuai dengan gaya hidup kita di saat pensiun, dan pastinya di saat kita pensiun pun kita tidak usah lagi pusing atau masalah finansial. Pertanyaan menarik Mbak Chandra, berapa? Itu kembali kita tanyakan berapa umur kita untuk mulai mencadang dana pensiun. Semakin muda usia pensiun, bukan usia pensiun kita, usia kita mulai untuk mencadang dana pensiun, maka semakin rendah dibandingkan pada saat kita mendekati usia pensiun, maka tentunya tabungan yang kita harus iur semakin banyak. Nah, namun ini Pak Nanang ya, saat kita masih berusia muda, baru bekerja, biasanya untuk mempersiapkan pensiun ini ada keengganan, rasanya masih jauh ya Pak ya. Pandangan dari Pak Nanang bagaimana? Saya setuju dengan pendapat dari Mbak Chandra, karena kalau kita usia muda, kita lebih terlena melihat apalagi gadget terbaru. Nah, ini tentunya adalah kesadaran nih, bagaimana dari kita kaum muda untuk insaf bahwa kita harus mencadangkan buat dana pensiun. Mungkin kita, kalau kita belum bisa mulai besar dulu, kita bisa mulai umur 21-25, kita mulai dulu lah 7% untuk pencadangan dana pensiun. Nah, nanti begitu kita sudah mau memasuki usia pensiun, baru kita double. Mungkin di 40 atau 50 tahun dari 7% menjadi 14%. Baik Pak Nanang, yang penting ada mempersiapkan dananya sedini mungkin ya Pak ya, untuk masa pensiun kita. Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh